Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Misrawati, Prodi PIAUD A semester 6. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengantar surah Al-Fatihah, nama-nama lain surat Al-Fatihah, dan masa turunnya surat Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja. Sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Seperti yang kita ketahui, surat Al-Fatihah sudah menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling utama dalam Al-Quran, meskipun bukan surat yang pertama kali turun. Meskipun surat ini letaknya pada berada paling pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surah Al-Hijr tersebut. Dalam ayat ini Allah mengingatkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam atas karunia-Nya diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran Islam. Maka dari situ, surat ini pun diletakkan di awal surah dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah adalah umul Al-Quran, umul kitab, ashabul matsani, dan Al-Quranul adhim. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad sahih. Al-Fatihah mengandung inti Islam berupa ajaran, tauhid, keimanan, janji Allah, serta kabar gembira bagi mereka yang beriman seluruhnya. Dijabarkan dalam surah sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Pengertian surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kata Al-Fatihah berasal dari bahasa Arab, artinya membuka atau keterbukaan. Keterbukaan ia menghilangkan ketertutupan dan kesulitan. Ada dua macam keterbukaan. Yang pertama, keterbukaan yang dapat dilihat dengan mata lahir, seperti terbukanya pintu dan sejenisnya, dan seperti terbukanya kunci penutup dan barang-barang. Kedua, keterbukaan yang dapat dilihat dengan mata batin, seperti keterbukaannya dari kesulitan. Kemudian, nama-nama lain surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat Al-Salat, surat Al-Ham, surat Al-Kitab, Umul Al-Kitab, Umul Al-Quran atau induk Al-Quran, Al-Quran Al-Asmid atau Quran yang agung, surah Al-Qiyah atau surah mantra penawar, dan masih banyak lagi. Sejarah turunnya surat Al-Fatihah sebagaimana namanya yang berbeda-beda mengenai turunnya surat Al-Fatihah, meskipun banyak riwayat yang menyebutkan, sebagian menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, yaitu pada permulaan disyariatkannya salat. Dan surat inilah yang pertama kali diturunkan secara lengkap 7 ayat. Adapun rincian pendapat para ulama tentang pendapat turunnya surat Al-Fatihah sebagai berikut. Yang pertama, Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Ini adalah pendapat
Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu al-Aliyah. Yang kedua, Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Ini adalah pendapat dari Abu Hurairah, Mujahid, Ad bin Yasar, Ashuri, dan lainnya. Yang ketiga, pendapat lain mengatakan separuhnya diturunkan di Mekah dan separuhnya lagi di Madinah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sejarah turunnya Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.